Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurrahma Lela S dengan NIM 211170886, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan psikologi anak abad 21 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan. Menurut B. Uno, pada 2010 mengatakan bahwa kecenderungan pendidikan di Indonesia di masa mendatang adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh, distance learning. Yang kedua, sharing resource bersama antar lembaga pendidik atau latihan dalam sebuah jaringan perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya. Guru berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar buku. Yang ketiga, penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROOM, multimedia dalam pendidikan secara bertahap menggantikan televisi dan video. Selanjutnya ada manfaat-manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menambah informasi. Manfaat pertama, pengguna teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update sehingga para peserta didik bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalnya guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Yang keempat, materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh dan monoton karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. Yang kelima, meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapat dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, program pendidikan untuk anak abad 21. Identifikasi kompetensi siswa yang perlu dikembangkan merupakan hal yang sangat penting untuk menghadapi abad 21. Siswa harus mengasah keterampilan dan meningkatkan belajar untuk dapat mengatasi tantangan global, seperti keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi secara efektif, berinovasi, dan memecahkan masalah melalui negosiasi dan kolaborasi. Yang pertama, Instruction Should be Student-Centered. Pembelajaran sioksianya menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Siswa sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensinya. Yang kedua, education should be collaboration. Siswa yang dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain yang berbeda latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Yang ketiga, learning should have context. Materi pembelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat, school should be integrated with society. Sekolah siokianya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Ciri abad ke-21 yang digunakan dalam metode pembelajaran. Yang pertama, komputasi, lebih cepat menggunakan mesin. Yang kedua, informasi, tersedia di mana saja. Yang ketiga, otomasi, menjangkau semua pekerjaan rutin. Yang keempat, komunikasi, bertukar informasi antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, keterampilan yang dibutuhkan guru menghadapi abad 21. Yang pertama, mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital. Yang ketiga, menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital. Yang keempat, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Yang kelima, berpartisipasi dalam mengembangkan dan kepemimpinan profesional. Ada juga tantangan guru dalam mengakomodir anak abad 21. Guru sebagai elemen utama dalam pendidikan memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama,
peran guru sebagai perencana pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai pengelola pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Yang terakhir, kesimpulan. Ciri abad 21 menurut Kemendikbud adalah tersedianya informasi di mana saja dan kapan saja, adanya implementasi penggunaan mesin, mampu menjangkau segala pekerjaan rutin, dan bisa dilakukan dari mana saja dan kemana saja. Maka dari itu, penggunaan teknologi memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan, karena bisa digunakan untuk menambah informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan akses belajar, materi lebih menarik, dan meningkatkan minat belajar. Di antara ragam kompetensi dan keterampilan yang diharapkan berkembang pada siswa sehingga perlu diajarkan pada siswa di abad 21 diantaranya adalah personalisasi, kolaborasi, komunikasi, pembelajaran informal, produktivitas, dan konten kreator. Elemen tersebut juga merupakan kunci dari visi keseluruhan pembelajaran abad 21. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu lagi. Terima kasih sudah menonton.